Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Marilu Catherine Widyananda dalam seri Book Review. Ini adalah buku ketiga yang akan saya review dan masih tentang teknologi pendidikan. Buku ini berjudul Itiviris, The Key to Active Online Learning yang ditulis oleh Gilly Salmon pada 2013. Gilly Salmon adalah seorang profesor yang sudah berkarir selama 30 tahun di bidang teknologi pendidikan dan mendalami digital and blended learning. Saat ini beliau adalah CEO dari Education Alchemist Ltd. Seperti judulnya, buku ini menyampaikan tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dapat disusun ketika akan menghadapi pembelajaran daring atau online learning. Buku ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengenalan tentang activities dan sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh praktisi. Selain itu, di buku ini juga dijelaskan mengenai Carpe Diem atau Seize the Day, sebuah proses desain pembelajaran berbasis kelompok. Selain dari buku ini juga, teman-teman bisa mengunjungi website di www.gillysalmon.com dan www.educationalchemists.com untuk mengenal lebih jauh tentang Profesor Salmon dan karya-karyanya dalam bidang teknologi pendidikan. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita mengetahui apa sih activities? Activities adalah istilah yang diberikan oleh penulis untuk framework atau kerangka kerja yang memungkinkan pembelajaran online yang aktif dan partisipatif yang dilakukan baik secara individual maupun kelompok. Activities memungkinkan terjadinya pembelajaran online yang menyenangkan dan produktif karena dibuat berdasarkan ide atau konsep bahwa pengetahuan dibangun oleh orang yang belajar. Activities pertama dikembangkan menggunakan lingkungan belajar yang dimediasi komputer berbasis teks atau text-based computer mediated seperti papan buletin atau forum. Activities dibuat untuk minimal 2 orang yang bekerja dan belajar bersama, peserta yang berada di tempat berbeda, berbagai macam orang termasuk yang difabel yang proses belajarnya dapat dibantu dengan teknologi, dan setiap orang. Activities menarik perhatian desainer pembelajaran, akademisi, guru atau pengajar, dan pelatih dari berbagai sektor dan tingkat pendidikan. Keunggulan dari activities adalah sudah didesain sebelum kedatangan partisipan, cepat dan mudah diproduksi, cocok untuk keseluruhan program atau pembelajaran online, dan pembelajaran yang terintegrasi dan blended, murah dalam pembuatan dan pelaksanaan, terukur dan dapat disesuaikan, efisien untuk desainer, peserta dan e-moderator, dan dapat digunakan kembali. Adapun tujuan dari activities adalah yang pertama, memungkinkan akademisi, desainer, pengembang kurikulum, dan guru untuk merancang partisipasi online siswa mereka. Yang kedua, menyediakan scaffold atau perancah bagi pembelajar untuk membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga, memungkinkan pembelajar dan e-moderators untuk bekerja sama dalam sumber belajar utama. Yang keempat, mempromosikan pendekatan berbasis pembelajar, berbasis tugas, atau berbasis masalah untuk pembelajaran online. Kemudian yang kelima, menantang dan motivasi partisipan untuk mengkritik, berkontribusi, meninjau, dan mengkonsolidasikan ide dengan cara yang terfokus. Kemudian yang keenam, meningkatkan keterlibatan pembelajar. Ketujuh, menghemat waktu staf. Kedelapan, membuat kursus menjadi produktif dan menyenangkan. Kemudian yang kesembilan, menyebarkan teknologi yang lebih baru dengan mudah seperti media sosial. Selanjutnya, untuk mendesain activities, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, memiliki cara berpikir tentang tujuan dan proses setiap activity dan memasukkannya ke dalam format draft atau storyboard. Yang kedua, mencari cara untuk menempatkannya ke dalam urutan pembelajaran atau scaffold atau perancah. Yang ketiga, menulis sedemikian rupa sehingga dapat ditempatkan secara online dan peserta dapat mengikutinya dengan mudah. Pada bab berikutnya dalam bagian pertama, penulis memperkenalkan 5-stage model atau model 5 tingkat yang menyediakan sebuah kerangka kerja atau scaffold untuk program activities yang terstruktur dan serba cepat. Kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Model ini menunjukkan bagaimana partisipan dapat diuntungkan dari peningkatan keterampilan dan kenyamanan dalam bekerja, berjejaring, dan belajar online,
Dan apa yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang memberikan dukungan, dalam hal ini e-moderator, di setiap tahap untuk membantu mereka mencapai kesuksesan belajar. Model ini juga menunjukkan bagaimana memotivasi partisipan online untuk membangun pembelajaran mereka melalui activities yang sesuai dan untuk menuntun mereka melalui program pendidikan dan pengembangan. Setiap tahapan mensyaratkan partisipan untuk memiliki keterampilan minimal yang berbeda-beda dalam memanfaatkan platform e-learning. Kita bisa lihat perbedaan warna dalam diagram ini. Untuk yang berwarna ungu, itu memberikan informasi terkait teknis atau pemanfaatan teknologi yang dilakukan. Sementara yang berwarna biru, memberikan informasi terkait peran facilitator atau e-moderator di dalam kelas online. Untuk indikator banyaknya interaksi di sebelah kanan, semakin merah warnanya semakin intens pertemuan yang harus dilakukan. Apabila warnanya menjadi oranye bahkan putih, itu artinya tidak perlu ada tatap muka atau sinkronus langsung, melainkan kegiatan asinkronus atau tanpa tatap muka. Nah, sekarang teman-teman sudah mulai mengenal apa yang dimaksud dengan activities beserta keunggulan dan tujuannya. Untuk video berikutnya akan dibahas mengenai penyusunan activities dan teknologi yang bisa digunakan untuk bekerja sama dan berkolaborasi secara online. Thanks for watching, see you!